Om Swastiastu. Kembali lagi dengan kami kelompok 8 dengan materi organisasi buruh. Oke, kali ini kami akan menjawab pertanyaan dari kalian. Mau tahu jawabannya? Nonton sampai habis ya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ketut Ananda Darmawati, nomor absen 23. Saya akan menanggapi pertanyaan dari Wulandari, kelompok 10. Pertanyaannya yaitu, bisakah serikat pekerja dibekukan? Sebelumnya saya akan menjelaskan ulang, apa sih itu serikat pekerja atau serikat buruh? Nah, serikat pekerja atau serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja atau buruh, baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, dan demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh. Sebelumnya, mohon maaf, saya ingin meluruskan bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tidak dikenal istilah pembekuan serikat pekerja atau buruh, melainkan istilah pembubaran serikat pekerja. Jika mencermati dari terjemahan secara terminologi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, dibekukan berasal dari kata beku yang memiliki arti tidak berlaku lagi tetapi belum dicabut, sedangkan bubar memiliki arti selesai, berhenti, atau ditiadakan. Berdasarkan pertanyaannya, bisakah serikat buruh dibekukan? Dibekukan ini dalam artian dibubarkan. Apabila anggota serikat pekerja merasa keberatan dengan pengambilan keputusan serikat pekerja yang tidak lagi mendengarkan kepentingan anggota-anggotanya, maka anggotanya dapat menyatakan pembubaran serikat di perusahaan tempat Anda bekerja menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dengan kata lain, pengambilan keputusan serikat pekerja tanpa melibatkan anggotanya tidak otomatis membuat serikat pekerja harus bubar, karena pembubaran serikat pekerja hanya dapat dilakukan dengan keadaan yang disebutkan dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Perkenalkan, nama saya Nilu Putu Eva Anggradewi, absen 31. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan pemogokan para buruh pada tahun 1806? Pemogokan pertama, kelas pekerja Amerika Serikat, terjadi pada tahun 1806 oleh pekerja Cordwainers. Pemogokan ini membawa para perorganisirnya ke meja pengadilan dan juga mengangkat fakta bahwa kelas pekerjaan di era tersebut bekerja dari 19 sampai 20 jam seharinya. Sejak saat itu, perjuangan untuk menuntut direduksinya jam kerja menjadi agenda bersama kelas pekerja di Amerika Serikat. Perkenalkan, nama saya Made Mesya Kristiana, nomor absen 28 dari kelompok 8. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Mengapa perayaan buruh dirayakan pada tahun 1968 dilarang di Indonesia? Awalnya pemerintahan Soeharto menghilangkan perayaan May Day dilakukan dengan mengganti nama Kementerian Perburuan pada Kabinet Dwi Kora menjadi Departemen Tenaga Kerja. Hingga kini namanya menjadi Kementerian Ketenagakerjaan dan bukan Kementerian Perburuan. Selain itu, Soeharto menggunakan Awiludin untuk mengisi jabatan menteri di Departemen Tenaga Kerja karena berlatar belakang perwira polisi. Pada Mei 1966, Awiludin mengusahakan agar Hari Buruh saat itu tidak dirayakan karena berkonotasi kiri, tapi gagal karena buruh masih kuat. Barulah setahun kemudian dia berhasil menghapuskan peringatan Hari Buruh. Namun ia masih menyimpan kekhawatiran terhadap salah satu organisasi sayap PKI. Ia membiarkan Hari Buruh 1 Mei 1966 diperingati, namun setelah itu ia menekankan bahwa Hari Buruh tidak cocok bagi bangsa Indonesia. Alasannya sangat politis. PKI dan SOPSI atau Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia bisa menungganginya. Perkenalkan, nama saya Nilu Widya Ayodya Putri, nomor absen 32. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Coba ceritakan pemogokan yang terjadi pada tahun 1923. Pemogokan buruh kereta api menjadi buruh kereta api di masa kolonial banyak pahitnya. Menuntut kesejahteraan tapi dijawab dengan represif. Buruh kereta api memperbaiki rel di sebuah stasiun dalam pengawasan pegawai Belanda pada tahun 1910.
10 hari menjelang Lebaran pada Mei 1923, buruh-buruh kereta api di Jawa murung. Biasanya mereka menyambut Lebaran dengan riang. Pengaruh resesi ekonomi sejak pertengahan 1922 masih terasa. Perusahaan kereta api negara dan swasta menghapus sejumlah tunjangan dan memangkas kenaikan gaji. Hidup belasan ribu buruh tak menentu. Buruh-buruh kereta api memutuskan bertindak. Bulan puasa tahun 1923 menjadi puncak perlawanan mereka terhadap kebijakan perusahaan kereta api. Mereka mogok kerja pada 9 Mei 1923. Tepat 10 hari sebelum Lebaran, tuntutan buruh sederhana saja, perbaikan kesejahteraan. Selama buruh kereta api mogok kerja, layanan kereta api penumpang dan barang pun lumpuh. Perusahaan kereta api marah bukan main, mereka mengancam para buruh dengan pemecatan. Pada tanggal 13 Mei, perusahaan kereta api negara meningkatkan tekanan mereka dengan memerintahkan semua pemogok yang tinggal di rumah-rumah milik perusahaan kereta api untuk mengosongkannya dalam waktu 24 jam. Pemogokan kereta api tahun 1923 termuat di tangan dan kaki terikat dinamika buruh. Serikat Kerja dan perkotaan masa kolonial, pemerintah kolonial turun tangan untuk membantu. Polisi dan tentara masuk ke perkampungan buruh kereta api. Mereka menyisir rumah-rumah para buruh pemogok di Surabaya. Mereka juga mengejar dan menangkap para pemimpin pemogokan buruh. Pertanyaan yang kedua, apa saja isi pasal 111 Regeringsreglement? Isi pasal 111 Regeringsreglement yang berbunyi bahwa perkumpulan-perkumpulan atau persidangan-persidangan yang membicarakan soal pemerintahan politik atau membahayakan keamanan umum dilarang di Hindia Belanda. Baik, di sini saya akan menanggapi pertanyaan dari kelompok 4. Pertanyaannya, apa yang membuktikan bahwa kaum buruh atau pekerja ikut serta dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia? Sejak awal, datangnya imperialis asing ke Indonesia, kaum buruh atau pekerjalah yang selalu diperbudakan atau dipekerjakan, baik itu di perkebunan, pertambangan, atau tempat-tempat yang lainnya. Pada masa kolonial Belanda, sudah muncul buruh atau pekerja yang menjual tenaganya untuk mendapatkan upah. Dengan kondisi kerja tersebut, para buruh atau pekerja mulai mengkonsolidasikan diri dengan buruh atau pekerja yang lain dan juga dengan kaum yang berpendidikan tinggi atau lebih dikenal sebagai tokoh-tokoh pergerakan dan menjadi pemimpin di organisasi modern seperti Budi Utomo, Syarikat Islam, dan lain-lainnya. Dari hasil konsolidasi tersebut lahir Serikat Buruh atau Serikat Pekerja yang pertama pada tahun 1905 yang dipelopori oleh buruh atau pekerja kereta api yang diberi nama SS Bond. Akhirnya, pada tahun 1919, SS Bond membubarkan dirinya pada tahun 1908. Pada tahun 1908 lahir Serikat Buruh atau Serikat Pekerja yang juga dimotori oleh buruh kereta api yang lainnya dan diberi nama VSTP. Keduanya organisasi tadi atau SS Bond atau VSTP merupakan organisasi pelopor dan akhirnya pendorong berdirinya Serikat Buruh atau Serikat Pekerja yang lain. SB atau SP pada waktu itu memperjuangkan kepentingan buruh atau pekerja seperti pembelaan hak-hak kaum buruh atau pekerja dan memperbaiki kondisi kerja. Di rentang waktu tahun 1918 sampai tahun 1926, banyak terjadi pemogokan yang dilakukan oleh SP atau SB dengan tidak memandangnya perbedaan organisasi. Pada tahun 1926, terjadi aksi-aksi perlawanan di seluruh Jawa dan Sumatera bagian barat. Aksi-aksi ini didukung oleh organisasi-organisasi politik. Pemerintah Hindia Belanda menumpas gerakan-gerakan ini dengan kekerasan. Bahkan, ada yang dibuang keluar Jawa. Tempat pembuangan yang terkenal adalah Tanah Merah New Guinea atau Papua. Banyak aktivitas yang meninggal karena penyakit ini pula seperti Mas Marco Kartodikoromo Najwan dan Ali Arham. Dengan meninggalnya tokoh-tokoh tersebut, maka gerakan buruh menjadi lemah. Setelah tahun 1926, VSTP dan organisasi lainnya mati suri.
Pada tahun 1927, buruh atau pekerja kereta api kembali mendirikan Perhimpunan Beamte Spoor dan Tram atau PBST. Pada tahun 1928, berdirinya Serikat Kaum Buruh Indonesia atau SKBI di Surabaya yang beranggotakan beberapa SB atau SP lokal. Organisasi ini dipimpin oleh Marsudi dan dengan cepat dicurigai oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai komunis. Sama seperti masa pemerintah Orde Baru yang selalu menuduh aktivitas buruh atau pekerja sebagai PKI. SKBI cepat berkembang sampai ke Medan yang dipimpin oleh Mr. Iwa Kusuma Sumantri. Tanggal 1 April 1929, SKBI bergabung dalam gerakan menentang kolonialisme dan penindasan yang dikoordinir oleh Internasional Ketiga. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pertanyaan dari kelompok 4 yang sudah dijawab oleh teman saya tadi. Kecurigaan pemerintah Hindia Belanda memuncak dan pada tahun 1929 dilakukan penggeledahan kantor-kantor pusat organisasi serta menangkap semua pemimpinnya yang kemudian dibuang ke Bowel Digul tanpa pemeriksaan sebelumnya. Pasca ditangkap dan dibuangnya pimpinan SKBI membawa pengaruh besar terhadap gerakan buruh. Diperburuk dengan resesi ekonomi yang akhirnya berdampak kepada PHK terhadap para buruh atau pekerja sehingga keanggotaan SB atau SP menjadi berkurang. Dalam resesi ini, hanya golongan Tionghoa saja yang memperoleh kemajuan. Di beberapa kota seperti Semarang, Jakarta, dan Bandung, mereka berhasil mendirikan Perkumpulan Kaum Buruh Tionghoa atau PKBT dan Serikat Buruh Tionghoa atau SBT. Dalam sebuah konferensi pada tanggal 25 Desember tahun 1933, mereka mendirikan Federasi Kaum Buruh Tionghoa atau FKBT. Pemerintah Hindia Belanda terusi dari Indonesia dan rakyat Indonesia khususnya buruh atau pekerja mulai kehidupan baru di bawah pendudukan Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan, sejumlah tokoh gerakan buruh berkumpul di Jakarta pada tanggal 15 September 1945. Tujuannya adalah untuk membicarakan peranan kaum buruh atau pekerja dalam perjuangan kemerdekaan dan menentukan landasan perjuangan bagi kaum buruh. Pada pertemuan tersebut berdirilah organisasi buruh yang diberi nama Barisan Buruh Indonesia atau BBI dan menuntut agar Komite Nasional Indonesia mengakui organisasi ini. Pada bulan Oktober 1945 di Sumatera berdiri Satuan Pegawai Negeri Republik Indonesia atau SPNRI. Buruh perempuan mendirikan Barisan Wanita atau BBW yang diketuai oleh SK Trimurti. Pada tanggal 1 Mei 1946, BBW telah berhasil mengumpulkan calon pemimpin buruh perempuan. Banyak sekali organisasi buruh pada waktu itu sampai tahun 1950-an. Dan jumlah anggota yang terhimpun 3-4 juta orang yang tergabung dalam 150 serikat buruh nasional dan ratusan serikat buruh lokal. Dari uraian di atas membuktikan bahwa kaum buruh atau pekerja ikut serta dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dari awal gerakan yang hanya untuk menuntut hak-hak dan kesejahteraan bertransformasi menjadi gerakan yang menentang segala bentuk penjajahan dan penindasan. Oleh karena itu, semangat ini harus terus diwarisi oleh semua buruh atau pekerja di Indonesia. Terima kasih atas pertanyaannya. Sekian yang dapat kami jawab. Om Santi 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 Om.